Makanya di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau menjelaskan 3 kedudukan ulama. Berapa kedudukannya ulama? 3 kedudukan ulama. 3 kedudukan ulama. Yang pertama beliau mengatakan fa innal ulama, nah, di sini beliau mengatakan fa innal ulama salasat aqsam. Sesungguhnya ulama itu terbagi jadi 3. Perhatikan ini biar paham. Ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ada ulama yang pinter, yang pandai, yang cerdik tentang hukum-hukum Allah, tentang hukum-hukum Allah. Siapa mereka? Maka mereka dikatakan fuqaha, ahli fikih, atau ahlul fatwa, orang yang hebat di dalam fatwa. Ente tanya dalil apa aja? Ente tanya dalil apa aja? Kaidah-kaidahnya apa aja? Dijelasin panjang lebar, dengan rapi, dengan rinci, dengan baik, dengan bagus. Masalah haid, masalah wudu, masalah mandi, masalah ente tanya. Pendapatnya ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan mazahib wa ghairihi. Selain daripada 4 mazhab ini, mazhab bukan cuma 4 ya, mazhab banyak. Kalau kita mau bahas masalah mazhab, lewat Isyraq nanti, bukan fannya. Nah, di sini ada ilmu fikih ya. Siapa yang ngajar fikih di sini? Habib Hasim ngajar apa? Habib Muhammad. Yang fikih siapa yang fikih? Habib Muhammad. Habib Muhammad. Nanti dijelasin oleh Habib Muhammad yang ngajar fikih. Habib Hasim tauhid, Qul hazihi sabili kitabnya. Habib Muhammad Jawahir Lu'lu'iyah, hadis, bukan fikih itu, hadis. Fikih, Ustaz Wahyu, Ustaz Wahyu, bidangnya, bidangnya di kitab Kifayatul Adqiya, membahas sedikit tentang tasawuf, ada pan-pannya. Jangan kita main ambil-ambil nih, kadang-kadang kita nggak tahu ini, sok tahu ambil ini. Ente siapa? Eleng nih. Ente jangan ketipu dengan orang pakai bolang, pakai peci, pakai imamah, pakai peci putih-putih semua. Penipu. Nggak tahu apa-apa, sok tahu, ngambil, ditanya nggak tahu. Paham? Ulama ada berapa? Ulama ada 3. Yang pertama ahlul fatwa, yaitu fuqaha. Yang kedua apa? Wal ulama bizatillah faqat. Ada ulama yang hanya mengenal zatnya Allah saja. Siapa dia? Bahas masalah tasawuf. Bahasnya masalah tasawuf. Kalau duduk sama dia, kita dapatnya ojangannya hikmah. Bukan tasawufnya nyasar, bukan ngaku-ngaku Tuhan, bukan. Duduk sama dia, yang tadinya males sholat, kepingin untuk sholat. Yang tadinya nggak mengenal Allah, jadi mengenal Allah. Yang tadinya nggak rindu dengan Allah, jadi rindu dengan Allah. Yang tadi sholatnya nggak bisa khusyuk, duduk dengan ini orang bisa khusyuk. Kenapa? Karena bicaranya hub, cintanya sama Allah aja, mengenal zatnya Allah, bukan mengaku Tuhan.
Sekarang enggak, belajar tasawuf ngaku Tuhan. Ini yang dinamakan ahlul hikmah. Orang yang duduk dengan ahlul hikmah, hatinya akan muncul cinta sama Allah, bukan malah syirik. Paham? Ini ahlul hikmah namanya. Wal ulama bizatillah faqat, bahas tentang zatnya Allah aja. Ada dulu Syekh Abdurrahim namanya, kita punya guru namanya Syekh Abdurrahim. Kalau duduk sama Syekh Abdurrahim nih, yang tadinya males sholat jadi kepingin sholat, yang tadinya males sholat tahajud jadi kepingin sholat tahajud, semangat bangun sholat tahajud, seger. 1 minggu 2 minggu nggak ketemu beliau, terkadang diganggu lagi sama bisikan nafsu syaitan, males lagi. Ketemu sama beliau semangat lagi. Kenapa? Memang betul-betul hatinya hanya Allah, cinta. Kita dibawa rindu sama Allah, cinta sama Allah, asyik zikir bisa sampai nangis, sholat sujud bisa sampai nangis, betul-betul ngerasakan nikmatnya munajah, betul-betul ngerasakan nikmatnya taubat, minta ampun, ya Allah, minta ampun bisa sampai nangis tengah malam, duduk sama beliau, nikmat. Ya Allah, nikmat yang seperti ini. Beliau tidak meninggal, sedikit orang-orang yang seperti beliau. Kita rindu. Kadang-kadang kalau kita stres, kita buka rekaman ceramah beliau, netes air mata rindu. Ya Allah, Syekh, kami ini berada di dunia fitnah, ente tinggalkan kami. Sulit mencari orang seperti beliau, Masya Allah, susah. Masya Allah, beliau tawadhu, kalau berjalan nunduk, nggak pernah ngangkat kepala. Tapi kalau sudah agamanya Allah dipermainkan, beliau yang paling depan membela. Masya Allah, ini orang-orang. Siapa mereka? Mereka al-hukama. Ini yang dinamakan ahli hikmah, bukan dukun. Paham? Bukan yang bisa nerawang. Jangan salah menyebutkan kalimat itu. Nggak layak kalimat itu untuk mereka. Tidak layak kalimat itu untuk mereka, karena mereka tidak membawa hikmah menyegarkan hati umat untuk cinta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aim. Ada juga lalu ulama yang terakhir siapa mereka? Mereka wasrakatu asrar bi anwar jalla jalaluh, wal ulama bil qismain wa humul kubara, fa inna mukhalitun ahlillah ahwalan nasiyah wa naf. Yang terakhir siapa? Al kubara, orang yang dia memahami ilmu fikih dan dia juga memahami ilmu tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini, seperti Habib Umar bin Hafidz, ya, Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mencampur. Kalau di sini guru mulia kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ahli fikihnya tahu, tasawufnya tahu, tauhidnya tahu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang masih hidup kita jaga, yang masih hidup kita jaga. Yang sudah meninggal kita kirimkan doa dan kita kirimkan Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmunya kepada kita melalui murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin.